Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novilia di Ramayati. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas materi pengantar ilmu politik. Salah satunya adalah partisipasi politik. Apa itu partisipasi politik? Jika kalian belum mengetahui, kita pahami bersama-sama yuk. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi politik ini dapat bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, damai atau kekerasan, legal atau ilegal, serta efektif atau tidak efektif. Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik sebagai keterlibatan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Tujuan partisipasi politik untuk mempengaruhi mekanisme pemerintah. Selain itu, untuk suatu media mengembangkan sistem politik agar mekanisme politik hidup dan berjalan sesuai dengan prosesnya yang pada akhirnya dapat berjalan ke arah tujuan dengan stabil dan sukses. Ada pula jenis-jenis partisipasi politik. Menurut Rahman, HI, yang pertama, partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Yang kedua, partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Yang ketiga, golongan putih, golput, atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan. Selanjutnya, menurut Milbert dan Goel, yang pertama, partisipasi politik apatis, yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Yang kedua, partisipasi politik spektor, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Yang ketiga, partisipasi politik gladiator, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai, dan pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat. Yang keempat, partisipasi politik pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. Yang terakhir, ada bentuk-bentuk partisipasi politik. Yang pertama, terbentuknya organisasi-organisasi politik maupun organisasi masyarakat. Sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijakan negara. Yang kedua, lahirnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial maupun pemberi masukan input terhadap kebijakan pemerintah. Yang ketiga, pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan kepada warga negara untuk dipilih atau memilih. Misalnya, dengan berkampanye, menjadi pemilih aktif, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, menjadi calon presiden yang dipilih langsung, dan sebagainya. Yang terakhir, munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna kepada sistem input dan output kepada pemerintah. Misalnya, melalui unjuk rasa, petisi, protes, demonstrasi, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.